Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga di kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran fikih, namun pembelajaran kali ini kita akan lakukan secara daring ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, kita awali dulu pertemuan kita di siang hari ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, di kesempatan ini kita akan mempelajari materi terkait dengan kurban ya. Dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian kurban, tentang waktu dan tempat yang tepat untuk berkurban, tentang kriteria hewan yang baik atau yang bisa digunakan untuk berkurban. Nah, maka di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang tata cara melaksanakan kurban. Nah, baik, tata cara penyembelihan kurban. Di sini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan kurban adalah yang pertama, niat berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita akan berkurban, niatkan kurban kita itu lillah karena Allah taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan ya, tapi kita niatkan kurban itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermaksud untuk menjalankan salah satu syariat Islam yang telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kurban yang niat ikhlas karena Allah, tentu akan dibalas dengan pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita akan berkurban itu adalah harus menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Pisau atau golok yang akan kita gunakan untuk menyembelih harus tajam, tidak boleh tumpul. Tujuannya adalah agar ketika hewan disembelih itu cepat matinya, si hewan tersebut tidak merasakan kesakitan yang lama ya. Jadi ketika kita akan menyembelih hewan kurban, usahakan menggunakan pisau atau golok yang tajam untuk mempercepat proses penyembelihan dan juga untuk mempercepat matinya hewan tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah si hewan dibaringkan ke arah kiri dan diarahkan ke kiblat. Jadi hewan posisinya kalau dibaringkan ke kiri dan diarahkan ke kiblat, berarti posisi atau kepala hewan ya, si kepala hewan itu mengarah ke selatan, sementara si kaki hewan mengarah ke utara, dan posisi si penyembelih berada di belakang hewannya. Si tangan kiri memegang kepala hewan dan tangan kanannya memegang golok atau pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, seperti itu ya. Dan tentu si penyembelihnya juga menghadap ke kiblat ya. Terus yang berikutnya, saat menyembelih harus motong 3 urat. Jadi ada 3 urat yang harus kita potong. Pertama adalah urat nafas, urat makan, dan urat darah. Itu harus terputus ketika menyembelih. Apabila tidak terputus, maka sesembelihannya itu tidak sah. Yang berikutnya, saat kita akan menyembelih, usahakan baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan bismillah itu hukumnya sunnah. Kita madhab Syafi'i memandang bahwa penyembelihan hewan itu dianjurkan, disunahkan baca bismillah ya. Jadi kita baca bismillah dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Terus yang berikutnya baca takbir Allahu akbar. Jadi bismillahi Allahu akbar, lalu langsung disembelih dengan tangan kita. Lalu setelah itu kita
setelah selesai penyembelihan kita mengucapkan alhamdulillah dan membaca doa. Doanya banyak sekali ya. Doa penyembelihan kurban itu banyak sekali, di antaranya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu juga cukup ya. Fataqabbal minni ya arhamar rahimin, seperti itu ya. Nah, untuk penyembelihan kurban sendiri itu disunahkan untuk memotong sendiri hewan kurbannya. Jadi ketika kita akan menyembelih hewan kurban, jadi yang utamanya itu, yang lebih baiknya itu adalah kita sendiri yang memotongnya. Jadi tidak diwakilkan kepada orang lain. Itu lebih utama, walaupun sebenarnya boleh aja hewan kurban kita dipotong atau diwakilkan kepada orang lain, tetapi lebih utamanya adalah dipotong oleh diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah, mungkin ini materi yang dapat disampaikan di kesempatan ini, dan selanjutnya Bapak ngasih tugas. Tugasnya adalah hafalkan dan tuliskan doa kurban beserta artinya pada buku tulis atau buku tugas, dan insya Allah akan dites dan dikumpulkan minggu depan pas PTM, seperti itu. Jadi doa kurban yang tadi, yang Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni ya arhamar rahimin, itu boleh yang itu, atau bisa juga melihat yang ada di buku ya. Di buku Bina Fikih ada, di sana dituliskan doa kurban, doa setelah selesai melaksanakan kurban, itu bisa yang itu. Silakan dihafalkan ya, dihafalkan dan ditulis di buku tulis. Nanti di minggu depan pas TM akan Bapak tes satu orang, sebelum dimasukkan ke nilai, sebelum dikasih nilai akan dites dulu. Kalau lancar nilainya bagus, kalau tidak lancar ya berarti sesuai dengan kemampuan ya pemberian penilaiannya, itu seperti itu. Ya, mungkin itu aja dulu yang dapat kita pelajari di kesempatan ini terkait dengan materi fikih tentang kurban. Harap difahami dan mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih kepada Ananda yang telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang selalu setia mendampingi anandanya dalam belajar. Semoga aktivitas kita, kegiatan kita dalam belajar ini dibalas dengan pahala yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.